ngebawain lagu tapi tanpa izin tuh, lagi rame. Biasa karena sekarang lagi panas-panasnya begitu. Biarin aja, nanti juga adem lagi. Ini membawa nama anggota DA juga Bun, Dede Lesti, yang katanya menggunakan lagunya Pak Yoni Dores tanpa izin. Ya, gimana tuh Bun? Tapi kan menurut saya nanti lama-lama juga kan ini memang sebelum ada kejadian sama Lesti kan ada sebelumnya kan juga. Mungkin Anda sudah tahu juga, jadi memang lagi sensitif ya kan menurut saya. Nanti juga akan adem. Tapi langkah Om Yoni itu sudah tepat apa enggak menurut Bunda sendiri? Pak Yoni itu sudah tepat kan? Kalau menurut saya sih menggugat. Dia menggugat ya, sebaiknya adalah penyanyi, pencipta tuh harus memang harus ada saling saling approach ya, saling ada pendekatan, harus saling silaturahmi. Jadi saya berharap antara penyanyi dan pencipta tuh harus saling seperti keluarga dan diselesaikan secara kekeluargaan. Seharusnya nggak tempuh jalur hukum ya. Tapi yang melakukan live karena bagaimanapun juga kita juga butuh lagu, penyanyi butuh lagu, pencipta juga butuh penyanyi gitu loh, nggak bisa dipisahkan itu. Mungkin Bunda ingin jadi penengah juga mungkin. Ya saya hanya bisa berdoa aja. Mungkin Bunda bisa menjembatani bahwa dimana kan soal lagu dangdut ini kan semua bisa pakai, semua orang bisa menikmati segala macam. Bukan hanya di dangdut ya Bun. Tapi kalau fenomena ini kan jadi seperti kayak membatas-batasi gitu loh. Buat jadi kok mau bermusik aja kok rumit ya, kok mau nyanyi aja susah ya. Gitu. Nanti lama-lama ya jadinya jadi sepi ya. Iya kalau nggak ada yang nyanyi bagaimana gitu. Ya mudah-mudahan nanti pemerintah turun tangan deh. Tapi Bunda dengan terakhir untuk undang-undang cipta sendiri setuju gak sih? Undang-undang aja kan sudah ada lembaganya kan, LMK. Oke, sip. Makasih ya Bunda. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi ini saya harus luruskan masalah dulu ya. Nah, kalau seandainya pihak pencipta ini merasa keberatan dengan apa yang dilakukan oleh Lesti Kejora, tentu harus dilihat runutannya. Tapi kalau seandainya itu dinyanyikan apakah di tempat umum atau di mana hanya untuk sekedar hiburan, saya rasa sah-sah saja secara hukum. Kalau memang fakta-fakta bahwa yang diciptakan ini dimanfaatkan oleh seseorang untuk mencari keuntungan, tadi ini yang perlu dipertanyakan. Nah, tentunya nanti dalam pemeriksaan nanti kan akan dilihat nanti benang merah tujuanmu untuk melakukan itu untuk apa. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ini seolah-olah bahwa ini atas nama diri pribadimu untuk mengumandangkan lagu tersebut, nah, seolah-olah bahwa ini adalah ciptamu sendiri, nanti kita lihat. Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang video tanggapan praktisi hukum mengenai Lesti Kejora dipolisikan Yoni Dores soal hak cipta lagu. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Lesti Kejora. Kalau kita berbicara bahwa yang dituntut oleh Yoni Dores karena banyak sekali orang-orang yang upload gitu ya, upload ke YouTube, lalu dia ingin menuntut Lesti Kejora, yang menurut saya itu adalah sebuah hal yang salah alamat. Secara hukum, secara konteks hukum pun itu tidak dapat dituntut. Kondisinya adalah begini. Lesti Kejora membawakan lagu tersebut di dalam sebuah acara, yang mana acara-acara tersebut juga tentunya ada penyelenggara. Harusnya penyelenggara lah yang melaksanakan kewajibannya kepada si pencipta. Di sana ada sebuah kalau kita bicara performance right, maka hak untuk mempertunjukkan ini kepada halayak ramai. Yang dipertunjukkan adalah si Lesti Kejora itu sendiri, karena Lesti Kejora diundang oleh si penyelenggara datang ke sebuah acara, dia menyanyikan lagu tersebut. Nah, kalau seandainya sampai diupload di YouTube, kita harus lihat YouTube tersebut, akun tersebut punya siapa? Siapa yang mendapatkan nilai ekonomis dari uploadan atau unggahan video tersebut gitu. Ini kan sebenarnya menjadi dilematis begitu. Kadang-kadang yang buat gua agak menggelitik gitu adalah banyak pencipta yang tidak sadar diri gitu ya. Pencipta lagu yang tidak sadar diri. Dia ingin menuntut haknya dia.
tetapi dengan cara-cara yang menurut gua justru tidak beretika, tidak memahami bagaimana struktur atau konstruksi hukum itu sendiri begitu. Dirugikan. Kan gunanya kan untuk menyanyikan lagu tersebut. Itulah kira-kira. Jadi kita lihat dulu, kecuali kalau Lesti Kejora ini menyatakan bahwa ini adalah lagu ciptaan saya. Nah, baru saya kumandangkan kepada orang lain, baru dia kena dalam undang-undang hak cipta. Tapi kalau hanya sekedar hiburan, menurut hemat saya sah-sah saja. Wong saya aja sering menyanyikan lagu orang, kok saya sering di panggung. Ya, kalau disuruh nyanyi orang, ya nggak mungkin ciptaan saya. Nah, ciptaan orang lain. Nah, saya menciptakan lagu. Kebetulan saya Marsitoang, kamu lihat di YouTube, saya menciptakan lagu itu. Terus dinyanyikan orang. Terus salah? Ya enggak lah, malah saya bangga. Oh, lagu ciptaan saya booming juga. Harusnya begitu kira-kira. Ya, tinggal kita lihat nanti posisi kasusnya. Apakah Lesti Kejora menyatakan bahwa ini ciptaan saya atau tidak. Kalau tidak, ya sah-sah saja lah. Nggak ada yang dirugikan kok. Kira-kira gitu ya. Berarti menurut Pak Irjen tidak tepat ya untuk melaporkan Lesti Kejora, sedangkan kan dia hanya mengcover lagu. Yang nggak tepat lah. Katakan sekarang sedang nyanyi di suatu stasiun TV, menyanyikan lagu orang, yang nggak usah jauh-jauh lah, idol aja deh. Kan di stasiun TV dia nyanyi, terus dia kenakan undang-undang cipta, kan enggak. Dia kan kumandangkan lagu karena dia senang dengan lagu itu. Harusnya kita sebagai pencipta harusnya bangga, banyak yang menyenangi lagu ciptaan saya. Seharusnya demikian ya. Tapi kalau seandainya secara nyata-nyata bahwa Lesti Kejora ini bukan ciptaan Deddy Dores, tapi ciptaan Yoni Dores, tapi ciptaan saya, dia salah. Kalau ternyata bahwa kata-katanya itu betul ciptaan daripada si Yoni Dores tersebut. Tapi kalau hanya dikumandangkan, masa harus dibilang kamu nyanyikan lagu ini ciptaan si Anu, ngapain harus kayak gitu? Nyanyi aja. Saya contohnya, saya nyanyi tentang masalah Lesti Kejora dilaporkan ke polisi terkait dugaan pelanggaran hak kekayaan intelektual dan dengan ancaman hukuman 10 tahun. Dan kita lihat komentar Lesti garis keras. Aku bersumpah mulai detik ini aku nggak akan pernah nyanyiin lagu bagai ranting yang kering. Titik. Lenyapkan saja lagu bagai ranting yang kering. Gue kok jadi takut sama lagu ranting kering ya. Buat Yoni Dores, gak cuma Lesti yang bawain lagu itu. Kocak banget. Pak, yang cover lagu bagai ranting yang kering dan cinta bukanlah kapal, bukan Lesti doang pak. Tapi banyak, termasuk saya dulu saat off air suka menyanyikan lagu bapak. Seharusnya bapak bersyukur lagunya dinyanyiin, kan jadi terkenal. Yang siap dukung Lesti, angkat tangan. Kuat banget aura minta duitnya. Kenapa cuman Lesti? Bagaimana dengan DP? Bagaimana dengan Dewi Persik yang cover lagu dan liriknya salah? Salam dari Lesti dilaporin 10 tahun penjara dan denda 4 miliar. Cuman gara-gara dia mengcover lagu bagai ranting yang kering. Sebenarnya lagu itu katanya ditujuin buat Iis Dahlia, tapi si Lesti ini mengcover lagu tersebut dari tahun 2018. Kalau dicek dari YouTube itu kata pengacara. Terus katanya dia nggak ada etikatnya, nggak pernah nemuin siapa penyanyi aslinya, udah katanya disomasi 2-3 bulan tapi nggak ada tanggapan sama sekali, dan akhirnya dilaporin. Yang menjadi pertanyaan kita semua ini, Bu, Bapak ya, kenapa cuma nama Lesti doang yang disorot? Padahal banyak loh artis-artis dangdut yang lain yang sering nyanyiin lagu bagai ranting yang kering. Nggak cuma Lesti doang. Dan kenapa diwawancarai seperti ini, kenapa nama-nama yang lain tuh kagak disebutin? Padahal ada loh artis Indonesia yang lain yang nyanyiin lagu juga itu, gitu loh. Kenapa harus Lesti Kejora doang? Kenapa? Apakah uangnya udah nggak bisa kehitung digitnya apa bagaimana Pak Bu? Mohon maaf nih, naik doang ya. Penyanyi Lesti Kejora tengah terjerat kasus hukum soal dugaan pelanggaran hak cipta. Lesti Kejora telah dilaporkan ke polisi oleh Yoni Dores buntut bawakan lagu ciptaannya tanpa izin. Praktisi hukum Boy Sulimas berikan tanggapannya mengenai pelaporan tersebut. Menurut Boy, ada kemungkinan pelanggaran yang memang dilakukan oleh Lesti Kejora. Hal itu lantaran membawakan lagu orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Terkait Yoni Dores yang melaporkan Lesti Kejora, Boy menyebut langkah yang tepat. Sebab Lesti Kejora sendiri merupakan penyanyi terkenal dan bisa menjadi pusat perhatian publik.
Namun seharusnya, kata Boy, penyanyi-penyanyi lain yang juga membawakan lagu tanpa izin juga harus dituntut. Tak peduli penyanyi tersebut penyanyi terkenal atau tidak. Di sisi lain, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi mengungkapkan bahwa pihak Yoni Dores telah memberikan bukti atas dugaan pelanggaran hak cipta tersebut. Barang bukti itu berupa flash disk, pernyataan publisher, dan bukti Lesti Kejora mengcover lagu ciptaan Yoni Dores. Ade Ari menyebut pihaknya kini masih melakukan pendalaman. Terkait kasus yang dilaporkan oleh Yoni Dores itu, Lesti Kejora terancam hukuman pidana maksimal 4 tahun penjara, serta denda hingga 1 miliar jika terbukti bersalah. Diberitakan sebelumnya, penyanyi dangdut Lesti Kejora dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh pencipta lagu Yoni Dores atas dugaan pelanggaran hak cipta. Laporan tersebut diajukan melalui asisten pribadi Yoni, Pepi, yang datang bersama 2 pengacara, Ilham dan Endang. Dalam pernyataannya kepada media, Pepi bahkan menyebut nama penyanyi senior Iis Dahlia yang lagunya juga di-cover oleh Lesti. Pepi mengaku terkejut ketika mengetahui Lesti telah menyanyikan ulang lagu-lagu ciptaan Yoni Dores tanpa izin. Bahkan bukan hanya 1 lagu. Salah satunya adalah lagu berjudul Bagai Ranting Yang Kering yang sebelumnya dibawakan oleh Iis Dahlia. Diduga Lesti mulai mengcover lagu-lagu Yoni sejak tahun 2017 tanpa seizin pencipta aslinya dan tanpa menjalin komunikasi apapun. Ilham, salah satu kuasa hukum Yoni, membenarkan bahwa laporan terhadap Lesti Kejora telah resmi masuk ke Polda Metro Jaya. Ia menjelaskan bahwa sebelumnya pihaknya telah melayangkan 2 kali somasi namun tidak mendapat respon dari Lesti maupun timnya.